Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka. Nah, jadi pembahasan kita hari ini Eka sendiri bakal ngebahas jurnal tentang teori akuntansi, konsep akuntansi pendapatan yang di-upload oleh Sri Haryati dari program studi akuntansi Universitas Sains Al-Quran atau Unsik Wonosobo. Sebelumnya perkenalkan, aku Eka, mahasiswi semester 5 dari STIE Suta Atmaja Subang. Nah, sebelum ngebahas soal konsep akuntansi pendapatan, jadi apa sih pendapatan itu? Jadi pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal sebagai yang berbeda-beda ya gitu. Ada yang menyebutnya penjualan, ada yang menyebutnya penghasilan, ada juga yang bisa disebut sebagai bunga, dividen, royalti, itu termasuk dalam pendapatan. Jadi pendapatan tuh ada banyak produk atau banyak jenis-jenisnya. Nah, definisi penghasilan sendiri di FASP itu disebutkan sebagai pendapatan adalah arus masuk atau penambahan nilai pada aktivitas suatu kesatuan usaha atau penyelesaian kewajiban-kewajiban dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama atau pusat dari suatu usaha yang berkesinambungan. Jadi perlu diketahui salah satu karakteristik dari pendapatan atau penghasilan sendiri adalah satu, kenaikan dari ekuitas, kedua bisa jadi adalah penurunan dari kewajiban, seperti yang disebutkan di FASP tadi ya, bahwa kesatuan atau penyelesaian kewajiban-kewajiban. Jadi ketika pendapatan ini dikeluarkan untuk kewajiban, berarti kewajibannya yang kita miliki akan berkurang. Itu yang menyebabkan karakteristiknya adalah salah satunya ada penurunan kewajiban. Nah, dalam jurnal yang kita bahas malam hari ini ada beberapa prinsip atau prinsip-prinsip dari pendapatan ya yang harus diungkapkan untuk menspesifikasi lagi apa itu pendapatan gitu. Pertama, prinsipnya adalah hakikat dari komponen-komponen pendapatan. Kedua, pengukuran pendapatan, dan yang ketiga adalah penentuan waktu dari pengakuan pendapatan. Jadi, kapan sih pendapatan ini diakui sebagai suatu pendapatan? Nah, setiap fakta dari prinsip pendapatan menimbulkan masalah yang menarik dan kontroversi dalam teori akuntansi. Jadi, hakikat dan komponen-komponen pendapatan itu telah diinterpretasikan sebagai satu, arus masuk aktiva bersih ya, itu juga salah satu karakteristiknya. Kedua, arus keluar barang atau jasa dari perusahaan ke pelanggannya, jadi harus ada pertukaran untuk disebut sebagai pendapatan. Ketiga adalah produk perusahaan yang dihasilkan dari menciptakan barang jasa oleh suatu usaha selama periode tertentu gitu. Jadi ada barang atau jasa yang timbul atau yang diproduksi sampai akhirnya nanti keluar dan menjadi pendapatan untuk kita gitu. Pengukuran pendapatan sendiri diukur dalam hal nilai dari pengukuran produk atau jasa yang dipertukarkan dalam transaksi yang wajar atau arm's length. Nilai ini mewakili ekuivalen kas bersih atau nilai sekarang terdiskonto atas uang yang diterima atau akan diterima dalam pertukaran dengan produk atau jasa yang akan ditransfer. Nah, dua interpretasi utama yang timbul dari konsep pendapatan ini adalah satu, diskon kas dan pengurangan apapun dalam harga tetap, seperti kerugian, piutang tak tertagih adalah penyesuaian yang diperlukan untuk menghitung ekuivalen kas bersih atau menilai sekarang terdiskonto atas klaim uang yang sebenarnya dan sebagai konsekuensinya. Jadi diskon kas atau pengurangan apapun dalam harga tetap itu harus kita sesuaikan gitu sebagai konsekuensi dari
penggunaan konsep. Yang kedua adalah untuk transaksi non-kas. Jadi nilai pertukaran ditetapkan setara dengan nilai pasar atau wajar dari pengorbanan yang diberikan atau diterima. Mana yang lebih mudah dan lebih jelas untuk dihitung. Jadi dua konsep itu membuat pendapatan dalam akuntansi juga akhirnya berbeda-beda. Yang tadi sebelumnya kita juga menyebutkan penentuan waktu dari pengakuan pendapatan. Jadi yang namanya pendapatan itu tidak diakui atau pengakuannya itu berbeda-beda setiap kasus ya. Pada umumnya diakui bahwa pendapatan dan laba diperoleh sepanjang seluruh tahapan dari siklus operasi. Jadi hanya sepanjang tahun siklus itu berjalan gitu. Nah, namun dari siklus dengan adanya kesulitan dalam mengalokasikan pendapatan dan laba ke tahapan yang berbeda dari siklus operasi, akuntan mengungkapkan prinsip realisasi untuk memilih kejadian penting atau critical event dalam siklus tersebut untuk menentukan waktu pendapatan pengakuan laba gitu. Nah, artinya penting dari realisasi adalah bahwa suatu perubahan dari aktifat atau kewajiban telah mencapai cukup pasti dan objektif untuk membenarkan pengakuan dalam akun-akun gitu. Jadi contohnya kayak ketika sudah teken kontrak, beberapa orang tuh mengakui itu sebagai pendapatan gitu. Cuman ada beberapa juga yang akhirnya tidak mengakui hal tersebut sebagai pendapatan karena belum adanya pertukaran antara barang dan jasa gitu. Jadi si pendapat ini tidak bisa diakui gitu, tapi sudah terbentuk, sudah ada nih akan gitu, kemungkinannya akan terrealisasi gitu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa penentuan sifat yang tepat dari pendapatan, bagaimana mengukur, mengakui adalah masalah teori akuntansi yang menarik dan penting untuk dikaji sebagai pedoman praktis dalam praktek penyusunan dan penyajian laporan keuangan agar menghasilkan informasi yang handal gitu. Jadi karena pendapatan ini kan sangat penting ya gitu. Laporan keuangan itu sangat penting untuk perusahaan dan salah satu hal yang krusial adalah pendapatannya gitu. Karena pendapatan ini dijadikan acuan gitu oleh beberapa investor untuk menentukan nih kita mau untuk menginvest atau enggak gitu. Jadi kalau kita lebih paham akan teori pendapatan, bagaimana perlakuannya, bagaimana prinsipnya, bagaimana metode pengakuannya, diharapkan hal tersebut bisa membuat penyajian laporan keuangan itu lebih akurat, lebih terpercaya sehingga bisa digunakan sebagai bahan acuan yang relevan. Begitu video aku hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.